Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bugar Ananda semua. Selamat bertemu kembali dengan video pembelajaran Ibu yang kedua. Kalau kemarin minggu lalu kita sudah belajar mengenai sistem reproduksi pada laki-laki, sekarang kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada wanita. Selanjutnya kita akan mencermati mengenai video pembelajaran mengenai organ reproduksi pada wanita, kemudian proses oogenesis dan siklus menstruasi. Selamat mengikuti. Ananda semua, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai sistem reproduksi. Dalam hal ini kita akan belajar mengenai organ reproduksi wanita dan proses oogenesis. Ananda semua, mari kita cermati gambar mengenai organ reproduksi wanita yang ada di layar. Yang A kecil itu adalah organ reproduksi wanita yang tampak depan. Kemudian yang B kecil itu adalah organ reproduksi wanita yang tampak samping. Untuk organ reproduksi wanita, yang utama ini ada ovarium. Jumlahnya ada sepasang kanan dan kiri. Yang tampak depan, kemudian yang tampak samping ini. Ovarium itu dikatakan sebagai organ reproduksi utama pada wanita karena ovarium itu menghasilkan sel telur atau ovum. Selanjutnya, bisa kalian cermati saluran telur. Ini adalah saluran telur, kanan dan kiri. Yang tampak depan, kemudian ini adalah tampak samping. Nama lain dari saluran telur itu oviduct atau sering disebut dengan tuba falopi. Pada bagian saluran telur atau tuba falopi, ini bagian ujungnya menggelembung berbentuk seperti corong yang disebut dengan infundibulum. Pada tuba falopi itu dilengkapi dengan fimbriae. Fimbriae itu adalah silia halus. Ini bisa dilihat, ini adalah fimbriae, silia halus yang fungsinya adalah untuk menangkap ovum. Setelah ovarium dan saluran telur, itu ada organ berikutnya yaitu uterus atau sering disebut dengan rahim. Pada bagian uterus atau rahim itu di bagian dalamnya disebut dengan endometrium. Pada bagian ujung dari rahim itu ada serviks. Serviks ini berfungsi untuk menghasilkan mukus atau lendir. Nah, tadi yang sudah. Kemudian ini adalah vagina. Yang ini adalah organ reproduksi wanita yang bagian dalam. Kemudian ada juga organ reproduksi wanita yang luar. Meliputi yang pertama adalah labium mayor. Labium mayor ini adalah bibir luar yang tebal dari vagina. Kemudian bagian dalam dari labium mayor itu disebut dengan labium minor. Juga ada klitoris, ini adalah organ seksual yang berada di vagina. Ada mons pubis, ini adalah jaringan lemak yang terdapat di tulang pubis. Nah, jadi itu untuk organ reproduksi wanita. Bisa kita jabarkan seperti di slide berikutnya. Organ reproduksi wanita itu ada yang bagian dalam dan bagian luar. Yang bagian dalam itu ada oviduct, ada uterus, dan ada vagina. Kemudian yang reproduksi luar itu ada vulva, mons pubis, labium mayor, labium minor, dan klitoris. Vulva sendiri itu adalah area yang melingkupi lubang kencing dan vagina. Selain organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar, ada yang organ reproduksi yang utama yaitu
ovarium. Berikutnya adalah proses oogenesis. Oogenesis yaitu proses pembentukan ovum atau sel telur. Diawali oleh adanya sel induk ovum atau sering disebut dengan oogenium. Pada saat janin dia akan mengalami pembelahan berulang-ulang, pembelahan mitosis menghasilkan oosit primer. Ketika pubertas nanti akan mengalami pembelahan meiosis pertama menjadi oosit sekunder dan badan polar pertama. Bisa dicermati. Kemudian yang berikutnya, oosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis kedua, membentuk ootit dan badan polar kedua. Kemudian, badan polar pertama itu akan mengalami pembelahan meiosis kedua, membentuk dua badan polar kedua. Sehingga proses oogenesis itu dihasilkan satu ovum dan 3 badan polar kedua. Kemudian yang di samping ini adalah perkembangan dari folikel. Folikel primer ini nanti akan berkembang menjadi folikel sekunder, kemudian folikel tersier sampai nanti folikel de Graaff, yaitu folikel yang sudah masak. Perkembangan ini dipengaruhi oleh keberadaan hormon FSH. Kemudian folikel de Graaff itu nanti ketika sudah mengeluarkan ovum akan membentuk korpus luteum. Korpus luteum itu ketika ada fertilisasi atau ada pembuahan, maka akan dipertahankan keberadaannya. Dan ketika tidak ada pembuahan, maka akan berubah menjadi korpus albicans. Untuk folikel ini fungsinya adalah menghasilkan hormon estrogen. Kemudian yang korpus luteum itu berfungsi menghasilkan hormon progesteron. Nah, ini adalah gambar dari proses oogenesis yang ada atau yang terjadi di ovarium. Bisa kalian cermati, ini adalah oosit primer yang dikelilingi oleh folikel-folikel. Oosit primer dewasa, oosit primer dikelilingi folikel, ini juga. Nanti kemudian oosit primer berkembang menjadi oosit sekunder, folikelnya, sampai nanti menjadi folikel de Graaff. Ovumnya keluar. Sehingga folikel de Graaff yang sudah kehilangan ovum itu menghasilkan korpus luteum. Nah, korpus luteum itu nanti yang akan menghasilkan hormon progesteron. Kemudian untuk ketika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum nanti akan mengalami atau berdegenerasi menghasilkan korpus albicans. Seperti itu tahapannya. Kemudian yang terakhir ini adalah siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah fase menstruasi, kemudian ada fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Kita lihat dari bagian yang paling bawah dulu. Fase menstruasi itu terjadi kurang lebih 5 hari ya, bisa diperhatikan. Menstruasi itu ada apa? Peluruhnya endometrium serta sel telur yang tidak dibuahi. Terjadi karena penurunan dari hormon progesteron dan estrogen. Kemudian berikutnya fase praovulasi. Fase praovulasi itu terjadi setelah menstruasi, diawali oleh pertumbuhan folikel. Oleh pertumbuhan folikel, di mana folikel nanti
berfungsi menghasilkan hormon estrogen sehingga estrogennya meningkat. Karena hormon estrogen meningkat, maka akan menyebabkan endometriumnya semakin tebal. Ini 5 sampai hari ke-10. Kemudian berikutnya adalah praovulasi. Ada praovulasi, ini folikel berkembang sampai menjadi folikel the graft. Kemudian ini folikel the graft akan melepaskan ovum. Nah, proses ovulasi ini terjadi karena adanya pengaruh dari hormon LH. Nah, ini fase ovulasi. Kemudian berikutnya yaitu fase pasca ovulasi. Pasca ovulasi itu karena terbentuk korpus luteum. Korpus luteum itu akan menghasilkan progesteron, di mana progesteron itu akan menyebabkan endometriumnya semakin tebal dan dipertahankan. Nah, ketika terjadi fertilisasi, maka korpus luteum akan dipertahankan. Tetapi ketika tidak terjadi fertilisasi, korpus luteum akan berdegenerasi sehingga nanti akan terjadi tahapan berikutnya, yaitu tahapan menstruasi. Nah, seperti itu. Jadi Ibu ulangi, ada 4 tahapan. Nanti bisa kalian cermati di sini. Siklus menstruasi, tahapan yang pertama adalah fase menstruasi, kemudian yang kedua adalah fase praovulasi, yang ketiga adalah fase ovulasi, dan yang keempat adalah fase pasca ovulasi. Demikian tadi anak ya, kita sudah belajar organ reproduksi pada wanita, kemudian kita sudah belajar mengenai oogenesis, dan yang terakhir kita belajar mengenai siklus menstruasi. Demikian dulu. Besok kita sambung pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.